Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini, saya Rohmatikal Mazkur akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang bernama Janji Sehat. Janji Sehat ini hadir dengan latar belakang dari data riset kesehatan yang menunjukkan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia ini selalu mengalami peningkatan gitu. Dari tahun ke tahun bertambah. Ini nggak heran karena memang kita melihat tren makanan cepat saji dan makanan-makanan yang berlemak tinggi dan bergula tinggi semakin banyak setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan obesitas tadi bertambah tiap tahunnya. Padahal kita sama-sama tahu kalau makanan yang baik itu contohnya adalah sayuran. Sayuran ini kan mengandung banyak serat tinggi gitu, bisa ada di buah-buahan, bisa juga di sayuran. Nah, untungnya dari sebuah survei yang dilakukan oleh Nielsen New Global Health itu juga diutarakan bahwa masyarakat Indonesia juga udah mulai lebih peduli sama makanan. Ini nggak heran juga karena mungkin setelah sakit mulai mengubah pola makannya gitu. Sebesar 70% responden juga mengaku mereka menjalani diet untuk menghindari berbagai penyakit mematikan yang hadir karena penyakit-penyakit tadi gitu. Disinilah kenapa Janji Sehat hadir. Janji Sehat hadir untuk mengakomodasi kebutuhan mereka yang sudah sadar bahwa kesehatan itu bisa dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang sehat juga. Ini kita hadirkan dengan menghadirkan salad, sayur-sayuran, kan kita sama-sama tahu banyak orang yang tidak menyukai sayuran sebagai bahan makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Nah, visi dan misi perusahaan Janji Sehat visinya adalah menjadi perusahaan profesional yang dapat mengolah sayuran dengan menarik dan bervariasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu makanan cemilan alternatif. Misinya menyajikan sayuran menjadi makanan yang menarik, menampilkan produksinya dengan menarik dan cantik, menyajikan variasi sayuran yang lebih banyak, membuat suatu olahan yang awalnya biasa menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, ini logonya. Jadi Janji Sehat ini ditampilkan dengan seperti di layar ya. Ada tulisan Janji Sehat yang untuk menunjukkan kata sederhana yang komitmen kita untuk sehat. Kemudian mangkok dengan sayurannya merepresentasikan produk yang kita jual, yaitu adalah salad. Nah, ditambah dengan kata di paling atas mulai sehat dari hati, karena segala niat yang baik sebaiknya kita mulai dengan niat yang baik pula gitu. Pemasaran untuk Janji Sehat kita coba dari kalangan ekonomi menengah, yaitu segmentasi pasar yang masyarakat dengan penghasilan 5 juta ke atas. Ini dikarenakan masyarakat dengan kalangan ekonomi yang ini itu udah memiliki kesadaran bahwa makanan sehat itu penting gitu, dan mereka juga udah punya budget gitu. Kadang kan orang sadar tapi nggak punya uang. Nah, kalangan ekonomi menengah ini dari analisa saya sudah menyadari itu. Karenanya di sini Janji Sehat memposisikan diri sebagai penjual produk kepada konsumen yang membutuhkan produk yang disediakan. Nah, ini analisa SWOT-nya. Jadi di sini opportunity-nya ya adalah salad ini nggak susah penyajiannya karena memang beberapa sayur kayak selada itu cukup dicuci aja. Kemudian jenis makanan ini ya tadi punya pasar sendiri. Terus nggak banyak untuk menyajikan makanan sehat sekarang ini susah. Saya sebagai orang yang sudah memulai pola hidup sehat, kadang kesusahan mau mencari gitu. Ini juga yang melatar belakangi. Kemudian strength-nya pasti kita sama-sama tahu kandungan gizinya tinggi. Bahan bakunya mudah banget di pasar tradisional banyak. Hampir setiap hari selalu ada. Terus bahan bakunya juga populer di masyarakat. Produk ini juga nggak pasar-pasaran banget karena salad memang nggak banyak. Paling kita punya gado-gado sebagai salad lokal. Kemudian weakness-nya kekurangan sumber daya modal karena modalnya datang dari diri sendiri. Kemudian pengalaman bisnis yang kurang karena memang tidak berangkat dari seorang bisnismen. Ancamannya adalah kondisi ekonomi kita sedang pandemi, walaupun produk punya nilai, tapi biasanya orang menahan diri untuk membeli. Terus sudah ada pesaing pasti, sudah ada orang-orang yang bermain di bisnis ini, cuma memang tidak banyak dan mereka mungkin sudah punya modal. Di sini akan menjadi ancaman. Kemudian selera orang-orang ini selalu berubah. Untuk menjaga komitmen makan sehat juga susah. Ini juga ancaman. Mungkin beberapa kali mereka bisa, tapi selanjutnya enggak gitu. Disinilah kita punya strategi di mana kita coba penyajiannya seperti apa, melakukan pemasaran dengan pendekatan manfaat. Jadi kita tekankan lagi manfaat yang dihadirkan. Terus variasinya kita coba bedain, bisa yang
berdasarkan biar mobile itu pakai gelas, atau mungkin yang pengen makan di tempat bisa pakai mangkok gitu, atau yang pengen lebih simple lagi gitu di wrap saladnya gitu. Terus untuk masalah ancaman tadi kita coba cari investor lagi setelah ini. Kita coba cari-cari orang-orang yang ingin berkolaborasi di bidang makanan sehat ini. Kemudian kita coba ikut forum-forum untuk mengembangkan kira-kira nanti ke depannya janji sehat biar bisa kayak gimana. Ini gambaran produknya. Dari yang paling sebelah kiri itu ada salad bowl, jadi saladnya ditaruh di mangkok. Kemudian ada gado-gado. Gado-gado ini ada salad lokal, jadi kita pengen mengangkat jadi nggak sekedar, jangan sampai salad-salad ala luar negeri aja yang muncul, tapi juga salad lokal. Kemudian salad gelas ini untuk orang-orang yang pengen makan sambil mungkin di mobil, atau mungkin sambil dibawa dengan tempat yang lebih sedikit. Atau mungkin salad wrap ini ya teman-teman udah tahu mungkin lebih kayak sandwich gitu tapi isinya sayur. Proses produksinya juga nggak susah, jadi nanti bahan baku bakal datang dari pasar, kita beli di pasar, kemudian kita cuci, karena bahan bakunya itu kayak selada, tomat, itu nggak perlu direbus, itu bisa dimakan setelah yakin higienis, bisa direbus aja, nggak perlu direbus, terus tinggal dipotong-potong disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tinggal nanti sausnya punya pilihan. Untuk gado-gado pasti pakai saus kacang, untuk yang salad wrap kita bisa pakai saus Thousand Island atau mungkin mayones, itu tergantung permintaan konsumen juga. Kapasitas produksinya karena masih awal, kita cuma punya dua orang karyawan yang diharapkan bisa minimal lah jual per harinya 50 produk gitu. Mana suppliernya adalah pasar tradisional di sekitar lokasi penjualan dengan sentra packaging di Tokopedia untuk packagingnya. Kemudian aspek manajemen, kita punya struktur yang lumayan sederhana, di mana ada direktur, kemudian ada manajer operasi, manajer keuangan, bagian food preparation, dan kasir. Direktur ini adalah owner saya sendiri, di mana di sini saya harus bisa menjalankan visi dan misi yang sudah saya buat, dan menanamkan aspek positif dan memantau semua yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, sembari mengevaluasi dan melihat kira-kira janji sehat ini bisa saya kembangkan kemana. Kemudian saya punya manajer operasi, di mana manajer operasi ini bakal fokus untuk segala hal terkait operasi, mungkin SOP, memantau jadwal, seperti itu. Food preparation adalah karyawan yang nanti akan membeli bahan baku ke pasar, kemudian juga menyajikan di tempat. Kemudian manajer keuangan adalah manajer yang akan berkomunikasi dengan kasir dan juga manajer operasi. Untuk manajer operasi mungkin akan membahas kira-kira investasi ke depan seperti apa, kondisi keuangan bagaimana, laba ruginya seperti apa. Dengan kasir ini terkait input setiap harinya, keuangannya seperti apa. Aspek keuangan modal usaha yang digunakan untuk janji sehat ini adalah 14.300.000 yang berasal dari dana pribadi, di mana ini adalah rinciannya untuk beli gerobak, packagingnya, kulkas untuk penyimpanan sayur-sayur, serta kursi dan meja. Kemudian ini untuk bahan bakunya ada selada, tomat, telur, sesame seeds, granola, tahu, kaldu, saus salad, dan gado-gado, jadi digabung semua di saus salad ini. Di sini kita ada biaya overhead transportasi untuk selama pembelian bahan baku ke pasar itu 3.000 per bulan. Terus tadi bahan bakunya untuk per harinya itu 800.000 untuk 50 target tadi ya, kali 30 hari, di mana sini kita akhirnya mendapatkan HPP-nya 16.000. Kita jual dengan harga 25.000. Kenapa? Karena kita menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana biar kita punya potensi untuk mengembangkan ke depan ini bisa diinvestasikan, dan saya rasa ini masih normal. Proyeksi labanya adalah seperti ini, laba per bulan adalah sebesar 13.500.000. Kemudian BEP-nya dengan modal kita tadi di awal 14.300.000, kemudian biaya produksinya 16.000, itu kita berarti harus minimal menjual 854 buah untuk mencapai break even point, di mana 854 buah ini berarti, mohon maaf itu ada kesalahan, itu berarti 18 hari gitu. Selama 18 hari kan tercapai, ini nggak heran sih kan kita mengambil untung sekitar 9.000 dari biaya jual tadi ini untuk mempercepat apa yang bisa kita lakukan. Ini tapi belum termasuk dengan kemungkinan promo dan lain, belum perlu ada penghitungan lagi untuk menjelaskan. Untuk dampak lingkungannya, jadi limbahnya kan sayuran nih.
sayur-sayuran. Jadi ini termasuk limbah organik yang sebenarnya tidak akan menimbulkan negatif kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya asal buang aja, atau mungkin tidak pakai wadah yang bagus dan lain-lain, atau mungkin ngasal aja. Ini akan menjadi tempat bakteri berkembang biak, juga bisa menimbulkan bau kurang sedap. Dampak positifnya, limbah organik ini bisa diolah memiliki nilai tambah atau bahkan nilai jual menjadi pupuk. Ini adalah hal yang pernah saya lakukan juga di sebelumnya, di mana limbah organik masyarakat dari rumah tangga, sayur-sayur bekas, sisa-sisa seperti itu, bisa diolah lagi menjadi pupuk gitu. Ini potensinya. Kemudian cara pengelolaan lingkungan. Nah, untuk mempermudah bisnis, karena kita tidak bisa mengolah limbah sendiri, ternyata di Purwakarta itu ada limbah bank sampah yang dikelola DLH Purwakarta, di mana di sini memang mereka menyerap limbah-limbah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Ini akan sangat membantu pengolahan limbah, jadi tidak mencemari lingkungan. Nah, pemantauannya seperti apa? Ini nanti akan dilakukan oleh manajer operasi, di mana akan dilakukan distribusi harian dan komunikasi dengan pihak DLH. Nanti akan ada jadwalnya. Kemudian dilakukan pemantauan juga, benar nggak sih limbah kita ini diolah? Benar nggak sih limbah kita ini benar-benar sampai di sana gitu? Ada apa sih yang bisa kita evaluasi? Ini akan dibuat. Ini bisnis model kanvasnya, jadi kita punya key partnersnya, pasar tradisional ya paling murah lah, pasar tradisional yang untuk kembali seperti ini bisa ditawar. Kemudian ada central packaging di Tokopedia sebagai nyuplai packaging kita, karena memang sekarang trennya kan pakai GoFood dan GrabFood. Kita lagi pandemi juga, kemungkinan penjualan paling banyak adalah makanan packaging, bukan makan di tempat gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Key activities-nya penyajian salad, pemasaran, distribusi, dan pengolahan keuangan. Kemudian key research-nya tenaga kerja, ini sangat penting sekali, di mana-mana tenaga kerja adalah aset perusahaan. Jadi ini penting sekali. Kemudian peralatan penyimpanan, kemudian kemasan, packaging tadi. Kemudian value proposition, ya kita sama-sama tahu, janji sehat menjual hal-hal yang sehat, harganya juga masih terjangkau, kualitas yang kita coba jamin, kemudian nggak ada pengawet dan bahan-bahan berbahaya. Kemudian kita akan mencoba menambah value satu lagi, pelayanan yang ramah. Customer relationship, kita coba manfaatkan media sosial sebagai wadah biar dapat feedback, kira-kira ada konsumen kita janji sehat ini gimana sih. Kemudian customer segment, kita prioritas satunya adalah tadi kalangan dengan gaji di atas 5 juta. Prioritas keduanya adalah pelaku diet sehat, terlepas dia mungkin kalangan ekonomi bawah, atau mungkin ekonomi menengah, atau mungkin ekonomi atas. Channels penjualan langsung di outlet kita, kemudian lewat sosial media kita tawarkan, bisa hubungi kita lewat WhatsApp, kemudian bisa dengan Grab atau GoFood juga. Revenue streams, kita menjual janji sehat, produk sehat tadi. Cost structure, biaya produksi kita udah punya, biaya distribusinya tadi, biaya transportasi, dan biaya promosi. Nah, ini Gantt chart kita, timeline kita dari awal. Jadi kita di awal ada inisialisasi dan perencanaan, di mana kita coba eksplorasi dulu sih awalnya dulu. Kira-kira menu yang pengen dihadirkan seperti apa. Kemudian kita tentuin aset yang perlu kita butuhin apa aja. Kemudian pencarian tenaga kerja. Kemudian kita tentuin suppliernya dari mana, pasar tradisional tadi sama central packaging. Kemudian estimasi semua hal ini tadi ke depannya seperti apa. Dilanjutkan dengan pada bagian pelaksanaan, kita menentukan kita melakukan pembelian aset, meja, gerobak, seperti tadi itu selama 7 hari. Kemudian persiapan SOP, karena semua hal yang baik harus punya standarnya biar tidak menimbulkan kebingungan. Jadi harus ada standar dalam semacam pembelian, penyajian. Kemudian ada pembuatan media promosi juga, kemudian percobaan menu final dan promosi. Nah, sekian presentasi janji sehat. Semoga menjadi ide bisnis yang menarik dan bisa diimplementasikan untuk kedepannya. Akhir kata saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.